Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di online maupun yang ada di ruang doa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan eksposisi dari kitab 1 Samuel. Kita sampai 1 Samuel 14. Saya persilakan. 1 Samuel pasal 14. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Jawab pembawa senjatanya itu padanya, "Apakah terjadi itu? Tunggu aku sebentar." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak lagi mendapatkan mereka. Tapi apabila kata mereka begini, baiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itu akan menyertai kita. Ketika mereka keduanya melihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, katalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya bertanya, "Baiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan para Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah, siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutub, katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu."
Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengelurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab rakyat itu letih lesu. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat, bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin, dan dari Mikmas sampai ke Ayalon, rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukannya kepada Saul demikian, lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat, dan katakanlah kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku, sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya pada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini, jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya
tak akan jatuh ke bumi, sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul adalah Yonatan, Yeswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas, panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kis, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner adalah anak-anak Kecil. Akibat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan orang gagah perkasa yang dilakukannya kepadanya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, masih lanjutan dari 1 Samuel yang ke-13 kemarin kita belajar bagaimana Saul sebagai seorang raja telah bertindak dengan bodoh, dan karena ketidaktaatannya dia harus menanggung risiko yang sangat berat. Tahta kerajaannya dipindahkan Tuhan kepada seorang yang akan dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Saul kemarin menghadapi orang-orang Filistin, dan pagi hari ini peperangan melawan orang Filistin terus dilanjutkan. Nah, siapakah yang menghadapi bangsa Filistin, bangsa yang terkenal dengan keterampilan, keahlian dalam berperang? Ternyata di ayat 1-23, lanjutan dari kisah kemarin, di sini kita bisa belajar ada Yonatan dengan bujangnya, mereka berdua menghadapi orang-orang Filistin. Nah, ini menarik sekali karena mereka berdua saja, jadi Yonatan dan bujangnya saja yang menghadapi orang-orang Filistin. Nah, bagaimana Yonatan menghadapi orang-orang Filistin? Bagaimana Yonatan berperang melawan orang-orang Filistin itu? Dari ayat 1-23 kita akan menemukan ada beberapa hal yang menarik yang dilakukan oleh Yonatan yang bisa menjadi teladan buat kita semuanya. Yang pertama kita lihat bersama-sama bahwa Yonatan menghadapi orang-orang Filistin itu dengan iman. Yonatan pada waktu itu mengajak bujangnya untuk menyeberang ke pasukan pengawal orang Filistin, dan kepergian Yonatan bersama dengan bujangnya itu tidak diketahui Saul bapaknya, juga tidak diketahui oleh rakyat. Dan kita melihat bersama-sama pada waktu itu juga ada imam. Nah, Yonatan pergi dengan diam-diam bersama dengan bujangnya, bermaksud untuk menyeberangi daerah dan kemudian masuk ke wilayah orang-orang Filistin. Dan tindakan Yonatan ini adalah sebuah tindakan yang didasari dengan iman. Di ayat yang ke-6, Yonatan mengatakan kepada bujangnya yang membawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Inilah iman Yonatan. Yonatan akan menghadapi orang-orang Filistin itu karena dia percaya bahwa Tuhan itu pribadi yang akan menolong. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar gitu untuk menolong. Yonatan memiliki satu pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan. Sehingga dengan iman itu Yonatan maju bersama-sama dengan bujangnya untuk melawan orang-orang Filistin. Yang kedua, kita melihat bagaimana Yonatan menghadapi orang Filistin. Yonatan itu ternyata bersepakat dengan bujangnya. Bujangnya bersepakat dengan Yonatan. Pada waktu itu Yonatan mengajak bujangnya, dan waktu itu bujangnya juga menjawab bahwa aku sepakat. Ya, dikatakan di firman Tuhan di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ya, ternyata ada kesepakatan, ada kesehatian
di antara Yonatan dengan bujangnya, sehingga ketika Yonatan mengajak bujangnya untuk menghadapi orang Filistin, ya bujangnya itu punya kesepakatan bersama dengan Yonatan. Mungkin dalam bahasa yang lain itu ada kesehatian, ada kekompakan, ya sehingga bujangnya itu pun mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh Yonatan. Ya kerja tim walaupun hanya berdua, yaitu perlu sekali yang namanya kesehatian, kesepakatan, kekompakan itu. Ya, dan bujangnya itu juga mengatakan sepakat ya dengan Yonatan. Yang ketiga, bagaimana Yonatan itu menghadapi orang-orang Filistin. Yonatan itu berani bertindak. Kenapa? Karena ya dia yakin akan penyertaan Tuhan. Pada waktu itu Yonatan berkata kepada bujangnya, perhatikan, kita menyeberang dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Nah, rupanya Yonatan punya dua tanda ketika dia akan bertindak menghadapi orang-orang Filistin. Kalau orang-orang Filistin setelah ketemu dengan Yonatan itu mengatakan berhenti saja sampai di sini, itu berarti ya tidak akan maju gitu. Tetapi nanti kalau berhadapan dengan orang Filistin dan ternyata mereka memerintahkan untuk naik, maka dari situ Yonatan akan melihat ada satu tanda di mana Tuhan pasti akan menyerahkan orang-orang Filistin itu kepada Yonatan. Dan ketika mereka sampai di pasukan pengawal orang Filistin, ternyata orang Filistin itu berkata, lihat orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah, mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Yonatan berani bertindak berdasarkan keyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan yang akan menolong mereka. Apa hasilnya? Kalau kita membaca dalam narasi ini, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam pertempuran. Satu pertempuran yang tentunya tidak seimbang ya, dua orang melawan orang-orang Filistin. Tetapi sungguh Tuhan itu ajaib. Tuhan itu berkarya dalam pertempuran itu. Bahkan yang menarik di sini dikatakan di mana setiap orang itu malah menikam temannya dengan pedang. Jadi malah mereka itu saling bunuh-membunuh sendiri. Dan di ayat yang ke-23, di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Sesungguhnya Tuhan itu sebagai sumber pertolongan terbukti berkarya, menolong, menyelamatkan, dan memberikan kemenangan kepada Yosua, kepada bujangnya, bahkan kepada seluruh umat Israel. Kalau dua orang menghadapi bangsa Filistin dan mereka menang, ya tentu itu semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Nah, di bagian yang kedua kita belajar dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-46. Di situ bangsa Israel itu sudah dalam keadaan yang sangat lelah gitu ya. Peperangan itu kan sesuatu yang sangat berat ya. Sudah dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang letih. Bahkan di ayat yang ke-24 dikatakan ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu. Nah, kata terdesak itu dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata distress. Atau dalam terjemahan yang lain itu artinya itu kelelahan gitu. Dan dalam situasi yang kelelahan itu ternyata Saul sebagai seorang pemimpin malah memerintahkan sesuatu yang kurang bijaksana gitu loh. Saul malah menyuruh rakyatnya itu mengucapkan kutuk gitu. Kutuknya itu apa yang dikatakan? Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Ya rupanya hati Saul itu adalah hati yang dikuasai dengan dendam gitu ya. Sehingga dia tuh bertekad membalas dendam terhadap musuhnya yaitu bangsa Filistin. Ya karena dendamnya itu maka Saul kemudian memerintahkan rakyat mengucapkan kutuk. Tidak boleh makan apapun juga. Rakyat tidak boleh makan sesuatu apapun itu. Nah, ketika mereka waktu itu sampai di hutan, di sana ada madu di tanah. Mereka juga nggak berani makan ya, karena mereka takut dengan sumpah atau kutuk yang sudah mereka ucapkan. Tapi Yonatan itu tidak tahu bahwa ayahnya itu sudah menyuruh rakyat untuk menyampaikan atau mengatakan kata-kata sumpah, kata-kata kutuk. Karena Yonatan tidak tahu, maka Yonatan kemudian mencelupkan ujung tongkatnya itu
ke dalam sangkar madu dan kemudian dia mencedok ke mulutnya dengan tangan dan kemudian dia bisa merasakan perubahan fisiknya gitu ya. Dari kelelahan gitu ya. Karena makan madu ada kekuatan, ada energi yang luar biasa sehingga dikatakan matanya menjadi terang lagi. Nah, memang madu itu kalau dimakan cukup ya baik untuk kesehatan. Nah, ketika Yonatan memakan madu, Yonatan tidak tahu bahwa ternyata itu kan mengandung kutukan gitu ya. Dan waktu itu orang-orang sudah lapor kepada Yonatan bahwa ayahmu sudah menyuruh kami untuk menyampaikan kata-kata kutuk. Nah, respon Yonatan itu mengatakan ayahku mencelakakan negeri, ayat yang ke-29. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Ya, tanggapan Yonatan ketika mendengar bahwa ternyata ayahnya sudah menyampaikan kutuk, ya Yonatan meresponi itu dengan mengatakan bahwa ternyata tindakan ayahnya itu adalah sebuah tindakan yang salah gitu ya. Karena itu bisa mencelakakan orang, bisa mencelakakan negeri gitu. Karena Yonatan merasakan bahwa ketika dalam kondisi letih, lesu, ya harus menghadapi peperangan yang berat, tidak makan, itu sungguh sesuatu yang sangat berat gitu dan itu bisa mendatangkan kecelakaan bagi bangsa Israel. Ya coba sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapati, tapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang-orang Filistin. Ya coba ya dapat support energi gitu ya, tentu akan bisa lebih maksimal lagi seperti itu. Nah kemudian memang pada waktu itu mereka bisa memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon dan rakyat memang sudah sangat letih lesu. Ya, rakyat bisa menyambar jarahan, kambing, domba, lembu, anak lembu, dan dalam kondisi kelaparan, kelelahan, keletihan, stres gitu ya, tanpa pikir panjang, umat Tuhan pada waktu itu kemudian menyembelih begitu saja di atas tanah, dan mereka memakan jarahan itu, dan yang menarik di sini dikatakan mereka memakan dengan darahnya. Bukankah hal ini melawan firman Tuhan ya, melawan hukum Tuhan? Tuhan sudah memberikan sebuah aturan yang sangat jelas di dalam hukum Taurat bahwa darah itu tidak boleh untuk dimakan gitu. Karena darah itu mengandung nyawa gitu. Nah, tindakan umat Tuhan itu tentu tindakan yang berdosa karena mereka melakukan apa yang dilarang oleh Taurat Tuhan. Dan kemudian memberitahukan kepada Saul, rakyat ini sudah berdosa, dan kemudian respon Saul, ya Saul kemudian mengatakan bahwa kamu telah berbuat khianat. Ya, kemudian Saul juga berkata, berserak-seraklah di antara rakyat, dan rakyat harus membawa dombanya, dan akhirnya memang Saul kemudian mengambil semua domba itu dan dia mendirikan mezbah pertama yang didirikan oleh Saul. Dan Saul juga mengatakan kepada umat Tuhan bahwa kita akan mengejar orang Filistin, kita akan jarah mereka sampai fajar menyingsing. Pokoknya orang Filistin tidak boleh dibiarkan hidup seorang pun dari mereka. Dan mereka pun mengatakan, ya sudahlah, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Namun di situ sebelum mereka berperang menghadapi orang Filistin, mengejar orang Filistin, mereka bertanya kepada Tuhan melalui imam pada waktu itu. Ini boleh enggak kita ini mengejar orang Filistin? Apakah Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan orang-orang Israel? Tapi waktu itu ketika mereka berseru kepada Tuhan, enggak ada jawaban dari Tuhan. Dan Saul menginterpretasikan bahwa tidak ada jawaban dari Tuhan itu adalah ada sesuatu dosa gitu yang dilakukan entah umat Tuhan, entah Saul atau Yonatan anaknya. Sehingga Saul pun mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua orang dan kemudian dibuanglah undi. Dan jatuhlah undi itu ke tangan Yonatan. Dan Yonatan pun mengakui bahwa dia sudah makan madu dan merasai sedikit madu dengan ujung tongkatnya. Dan ya Yonatan pun siap dengan resiko yang harus dia tanggung. Aku bersedia untuk mati. Nah di sini kita bisa melihat bagaimana Yonatan kemudian kena undi dan ketahuan bahwa dia yang memakan madu melanggar kutuk yang telah disampaikan oleh rakyat karena perintah dari Saul. Namun kita lihat bersama-sama di sini bagaimana Saul itu ya, ternyata memang ya kamu memang harus mati seperti itu. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong Yonatan. Tuhan membela Yonatan. Yonatan tidak salah gitu. Karena Yonatan tidak tahu apa yang sudah diucapkan oleh orang. Kutuk atau sumpah atas perintah Saul. Yonatan tidak salah, maka Tuhan membela Yonatan melalui rakyat. Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapatkan kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga tidak harus mati. Ya, kita lihat di sini bagaimana ya Yonatan mendapat pertolongan Tuhan, dia bebas dari kutukan,
karena Tuhan menolong Yonatan. Kita mungkin pernah punya pengalaman dalam masa-masa yang tidak mudah. Ya, Tuhan juga menolong kita. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, membela kita, dan Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Yonatan. Bagian terakhir ayat yang ke-47 sampai 52, di situ ada catatan-catatan kemenangan Saul dan juga ada keluarga Saul. Alkitab mencatat bagaimana Saul sebagai seorang raja. Nah, dia berperang bisa melawan orang Moab, Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, orang Filistin, dan yang menarik dikatakan dalam catatan ini, kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa karena Tuhan. Dan ada data-data tentang keluarga Saul. Amanat teksnya apa Bapak Ibu? Sebagai amanat teks bagi hari ini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Yang kedua, kita mendapat amanat teks, hati-hati dengan perkataan yang diucapkan. Jangan mengatakan kutuk, jangan mengatakan sumpah. Itu bisa mencelakakan orang lain, bisa mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan umat atau bangsa juga. Aplikasinya, apakah saya percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar untuk menolong kita? Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini menghadapi pergumulan-pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, mari kita belajar berhati-hati dengan perkataan, supaya kita tidak mengatakan kata-kata yang mengutuk, bersumpah, yang bisa mendatangkan kecelakaan bagi orang lain. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, kita responi dengan pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kita percaya bahwa tangan Tuhan menolong kita. Janji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menolong. Meskipun dengan pasukan besar atau kecil, kami percaya seperti Yonatan yang membawa kemenangan untuk orang Israel, karena Tuhan yang menolong dan membuktikan kami anak-anak-Mu, kami datang pada Tuhan satu-satunya penolong, dan kami percaya Tuhan terus menyertai kami, dan biarlah Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah untuk keluarga, pelayanan, pekerjaan, profesi, studi, setiap langkah hidupnya disertai Tuhan dan menjadi berkat, memuliakan Tuhan, memberitakan berita keselamatan dalam Yesus, dan Tuhan membuat semuanya berhasil dan melindungi semua dari yang jahat, malapetaka, penyakit, pencobaan, supaya kesakitan tidak ada pada kami semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat dan syukur.